Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai contoh soal sudut berelasi. Namun sebelum masuk ke contoh ini, diharapkan untuk bisa memahami konsep dasar tentang sudut berelasi dan konsep tentang pembagian kuadran. Dan juga tentunya harus tahu tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Adapun untuk konsep dasar berelasi dan konsep dasar pembagian kuadran, kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Silakan nanti bisa dilihat kalau memang masih bingung, ada di playlist ataupun ada di info di kartu sebelah kanan atas. Di sini kita akan membahas untuk sudut berelasinya dengan menggunakan dua cara, yaitu sudut berelasi yang berubah dan sudut berelasi yang tetap. Adapun relasi yang berubah itu kan kita melibatkan sudut 180 derajat dan 360 derajat. 180 derajat itu kita gunakan pada kuadran 2 dan kuadran 3. Sedangkan 360 itu kita gunakan pada kuadran keempat. Adapun sudut berelasi yang berubah, kita gunakan kelipatan 90 derajat yang ganjil. Berarti 90 derajat dan 270 derajat. 90 derajat itu digunakan di kuadran 1 dan kuadran 2. Kalau 270 derajat, relasi ini digunakan di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Jadi ini melibatkan dua sudut ini tetap, kalau melibatkan dua sudut ini pasti nanti berubah. Kita masuk ke contoh yang pertama. Sin 135 derajat itu kita gunakan yang tetapnya dulu. Ini kan di kuadran 2 kan. Berarti kita gunakan kuadran 2 itu 180. Maka sin 180 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 135. Berarti kurangi 45 derajat. Ini sama dengan, jadi sin tetap jadi sin 45. Yang langkah selanjutnya kita analisis kuadran. Soal asalnya kan sin. Sin ini di kuadran 2 bernilai positif. Maka positif sin 45 sama dengan setengah akar 2. Sekarang kita gunakan konsep yang berubah. Maka sin yang berubah itu berarti kita gunakan 90 atau 270. Karena ini kuadran 2 berarti kita gunakan 90 derajat. Maka sin 90 berarti harus ditambah dengan sudut 45 agar menjadi 135. Ini sama dengan sin berubah jadi cos. Cos 45. Ini juga positif sama dengan positif 1/2 akar 2. Yang nomor 2, cos 67. 67 itu kan berada di kuadran 1 kan. Kalau relasi di kuadran 1 hanya ada yang berubahnya saja, tidak ada yang tetap. Jadi ini dirubah menjadi cos 90, berarti dikurangi dengan sudut 23 derajat agar hasilnya menjadi 67. Ini sama dengan cos berubah jadi sin 23 derajat. Karena ini bukan sudut istimewa, jadi harus menggunakan kalkulator. Ya sudah seperti ini saja. Kalau kita analisis kuadran, cos di kuadran 1 bernilai positif kan. Jadi di sini positif. Lalu lanjut nomor 3. Sin 180 derajat. Kalau 180 itu kan perbatasan antara kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi kita boleh menggunakan konsep relasi di kuadran 2, boleh di kuadran 3. Misalkan kita ambil konsepnya relasi di kuadran 2. Berarti yang tetapnya adalah sin. Kuadran 2 itu adalah 180. Berarti min. Min dikurangi berapa? Hasilnya 180. Berarti dikurangi 0 derajat. Ini sama dengan tetap jadi sin 0 derajat. Di kuadran 2 sin bernilai positif. Maka sin 0 sama dengan 0. Lalu yang berubah. Yang berubah itu kan sama. Bisa kita pilih di kuadran 2 atau kuadran 3. Misal kita pilih di kuadran 2. Maka ini menjadi sin 90 derajat. Kalau kuadran 2 itu kan berarti 90 derajat ditambah suatu sudut. Hasilnya harus 180. Berarti tambah 90 derajat.
sin berubah jadi cos. Cos 90 derajat. Sama halnya yang atas, jadi ini juga positif karena di kuadran 2. Ini juga sama dengan cos 90, 0. Lalu sin 50 juga ini kuadran 1. Maka kita gunakan relasi yang berubah menjadi sin 90 derajat dikurangi dengan 40 derajat. Ini sama dengan sin berubah jadi cos 50 derajat. Nomor 5, tangan 120. Kita gunakan yang tetapnya dulu, berarti menjadi tan. Ini itu kan kuadran 2. Berarti kuadran 2 melibatkan sudut 180. Berarti 180 derajat min 60 derajat. Ini sama dengan tangan 60 derajat. Ingat di analisis bahwa tangan ini di kuadran 2, maka tangan bernilai negatif. Negatif tangan 60 sama dengan negatif akar 3. Lalu yang berubahnya berarti menjadi tangan. Yang berubahnya berarti kita gunakan 90 derajat. Berarti ini 90 derajat ditambah berapa hasilnya? 120, berarti tambah 30 derajat. Ini sama dengan tangan berubah jadi kotangan. Kotangan 30 derajat. Karena di sini kan 30. Sama halnya yang atas, berarti ini negatif. Ini sama dengan negatif akar 3. Soal yang ke-6, berarti ini yang tetapnya adalah cos. Ini itu kan kuadran 2. 150 itu di kuadran 2. Sehingga melibatkan 180 derajat min 30 derajat. Ini sama dengan cos 30 derajat. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Maka negatif cos 30 itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Sekarang yang berubahnya berarti cos. Kalau yang berubah berarti gunakan 90 derajat. 90 ditambah berapa hasilnya? 150, berarti tambah 60. Sama dengan cos jadi sin kan? Jadi sin 60. Ini juga negatif. Ini sama dengan negatif 1/2 akar 3. Masuk soal yang ke-7. Cos 270. 270 itu kan batas antara kuadran 3 dan kuadran 4. Berarti bisa memilih salah satu kuadran. Misal kita ambil kuadran ketiga. Yang tetapnya adalah cos. Berarti kuadran 3 itu kan yang tetapnya 180. Ditambah dengan 90 derajat. Ini sama dengan tetap jadi cos 90 derajat. Di kuadran 3 cos bernilai negatif. Negatif cos 90 sama dengan negatif 0, ya sama dengan 0. Lalu yang berubahnya berarti di kuadran 3 itu melibatkan cos 270 derajat dikurangi dengan 0 kan. Berarti ini sama dengan sin 0 derajat. Karena cos berubah jadi sin. Sama hanya juga di atas, ini negatif. Negatif sin 0 ya 0. Nomor 8, sin 210. Berarti ini yang tetapnya adalah sin. Ini itu kuadran 3. Maka kalau kuadran 3 kita melibatkannya adalah 180. Berarti sin 180 plus ditambah berapa hasilnya? 210. Berarti ditambah dengan 30. Sama dengan sin 30 derajat. Sin di kuadran 3 bernilai negatif. Maka hasilnya negatif 1/2. Yang berubahnya berarti sin. Karena di kuadran 3 melibatkan 270. Berarti 270 derajat. Min hasilnya 210. Berarti min 60 derajat. Sama dengan berubah jadi cos 60 derajat. Ini juga negatif karena sin di kuadran 3 bernilai negatif. Sama dengan negatif 1/2. Nomor 9. Cos 315. Yang tetapnya adalah cos.
Ini tuh kan kuadran 4 yang tetapnya melibatkan 360. Maka cos 360 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Ini sama dengan cos 45 derajat. Lalu analisis kuadran, cos di kuadran 4 bernilai positif. Maka positif cos 45 ya setengah akar 2. Sekarang yang berubah ini sama dengan cos. Kalau yang berubahnya berarti melibatkan 270 derajat. Berarti 270 derajat ditambah dengan 45 derajat. Sama dengan cos berubah jadi sin 45. Ini juga positif. Sama dengan 1/2 akar 2. Karena cos kan di kuadran 4 bernilai positif. Lalu tangan 225. Yang tetapnya adalah tangan. Ini itu kan kuadran 3 kan. Berarti yang tetapnya adalah menggunakan 180. Berarti tangan 180 derajat ditambah dengan 45 derajat. Sama dengan tangan 45 derajat. Tangan di kuadran 3 bernilai positif. Maka tangan 45 sama dengan 1. Lalu yang berubahnya ini menjadi tangan. Kuadran 3 yang berubah berarti melibatkan 270. Maka 270 derajat harus dikurangi dengan suatu sudut yang hasilnya 225. Berarti 45. Ini sama dengan jadi kotangan 45. Kotangan 45 juga sama dengan 1. Soal ke-11. Sin 330. Ini di kuadran 4. Kuadran 4 yang tetapnya kita melibatkan 360. Maka menjadi sin 360 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Sama dengan sin 30 derajat. Sin di kuadran 4 bernilai negatif. Maka sama dengan negatif 1/2. Lalu yang berubahnya ini sama dengan sin kuadran 4 yang berubah berarti melibatkan 270. Berarti 270 derajat plus. Plusnya berapa? Plus ditambah berapa? Hasilnya 330. Berarti tambah 60 derajat. Ini sama dengan sin berubah jadi cos. Cos 60 derajat. Sin di kuadran 4 bernilai negatif. Maka negatif cos 60 sama dengan negatif 1/2. Nomor 12 ini sekan 315. Agar lebih mudah kita ubah dalam bentuk sin, cos atau tangan. Sekan itu kan kebalikan dari cos. Berarti ini 1/cos 315 derajat. Baru cosnya kita ubah dalam sudut berelasi. Berarti ini 1/cos. Kita gunakan yang tetap saja. Berarti 315 itu kan kuadran 4. Berarti 360 derajat min 45. Ini sama dengan 1/cos 45 derajat. Cos ini kan 315 itu kuadran 4. Cos di kuadran 4 itu bernilai positif. Maka 1/cos 45 ya setengah akar 2. Atau sama dengan kita jadikan perkalian berarti 2/akar 2. Dijadikan rasional kali akar 2/akar 2 sama dengan 2/2 akar 2 sama dengan akar 2. Lalu kosekan itu kan kebalikan dari sin. Maka ini 1/sin 240 derajat sama dengan 1/, kita juga gunakan yang tetap biar lebih mudah menjadi sin 240 itu kuadran 3. Maka gunakan 180 derajat plus. Plus berapa? Berarti plus 60 derajat. Sama dengan 1/, ini menjadi tetap sin 60 derajat. Ingat, sin di kuadran 3 bernilai negatif. Maka negatif sin 60 sama dengan 1/negatif 1/2 akar 3.
Kita jadikan perkalian, ini menjadi 2 per akar 3. Ini negatif ya. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3 sama dengan, ini kan bawahnya jadi 3 kan, akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi negatif 2 per 3 akar 3. Nomor 14, ini sudutnya sudut yang lebih dari satu putaran. Satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Kira-kira 1110 itu sudah menempuh berapa kali putaran penuh? Kalau 360 derajat dikali 3, itu kan 1080 derajat. Maka 1110 derajat itu sudah melewati lebih dari 3 kali putaran penuh. Maka kita tuliskan saja di sini ubah ke dalam sudut 0 sampai dengan 360 derajat. Karena ini sudah melewati 3 putaran lebih, karena kan satu putarannya 360 derajat, maka kita tuliskan sin 3 kali 360 derajat. Kurangnya berapa? Antara, kalau 3 putaran itu kan 1080 derajat, sedangkan ini 1110. Berarti kurangnya adalah plus, kurangnya itu 30 derajat lagi, maka tambah 30 derajat. Ini menjadi sama dengan sin. Ya kita ambil 30 derajatnya, ya sin 30 derajat. Sama dengan 1 per 2. Nomor 15, cos 660. 660 itu kan dia baru menempuh 1 kali putaran penuh kan. Jadi kalau 2 kali putaran penuh itu kan 2 kali 360 itu sama dengan 720. Dan ini belum melampaui 720, maka dia baru 1 kali putaran penuh. Maka di sini menjadi cos 1 kali 360 derajat. Kurangnya berapa sampai dengan 660? Berarti kan dari 360 ke 660 kurangnya adalah 300 kan. Berarti plus 300 derajat. Ini sama dengan, berarti cos ambil 300 derajatnya. Jadi cos 300 derajat. Ini baru kita relasikan. Kita gunakan relasi yang tetap, 300 derajat itu kan kuadran 4, maka cos relasinya 360 derajat harus dikurangi dengan 60. Ini sama dengan cos 60 derajat. Ingat, cos itu di kuadran 4, ini kan kuadran 4, bernilai positif. Maka sama dengan cos 60 itu 1 per 2, maka positif 1 per 2. Soal nomor 16, cos 840. 840 itu kan dia sudah menempuh 2 kali putaran penuh. 2 kali putaran itu kan 2 kali 360 sama dengan 720. Ini kan sudah melebihi 720, maka dia sudah menempuh 2 kali putaran penuh. Berarti cos, karena 2 kali putaran penuh, maka 2 kali 360 derajat. Kurangnya berapa? Berarti dari 720 ke 840, ini kurangnya adalah 80 tambah 40, berarti 120 derajat kan. Berarti ini plus 120 derajat. Ini sama dengan ambil 120-nya. Berarti cos 120 derajat itu sama dengan 120 itu kan kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti melibatkan yang tetap saja. Ini sama dengan cos 180 dikurangi dengan 60 derajat. Sama dengan tetap jadi cos 60 derajat. Ingat, cos di kuadran 2 atau cos yang ini juga boleh, kuadran 2 bernilai negatif. Maka negatif cos 60 sama dengan negatif 1 per 2. Nomor 17, sin 270 kali cos 135 kali tan 135 dibagi sin 150 kali cos 225. Kita melibatkan yang tetap saja biar tidak rumit. Jadi sin 270 itu kan kuadran 3 atau 4. Yang tetapnya adalah sin. Misalkan kita ambil di kuadran 3, berarti 180 tambah 90 derajat. Ini dikali dengan cos 135 itu di kuadran 2, berarti cos 180 dikurangi dengan 45.
kali tangan 135 juga kuadran 2, jadi tangan 180 min 45 derajat. Ini dibagi dengan sin 150 juga di kuadran 2 menjadi sin 180 dikurangi dengan 30 derajat. Dikali dengan cos 225 itu di kuadran 3. Kuadran 3 maka menjadi cos 180 derajat plus 45. Ini sama dengan sin 180 tambah 90 itu kan sin 90 derajat. Sin 90 derajat tadi kan kita sebutkan di kuadran 3, maka bernilai negatif. Sin di kuadran 3 bernilai negatif. Dikalikan cos 45. Cos 45. Cos ini kan kuadran 2. Di kuadran 2 bernilai negatif juga. Dikalikan lagi dengan tangan 180 min 45 berarti tan 45. Tangan di kuadran ini kan kuadran 2 kan. Tangan di kuadran 2 juga bernilai negatif. Maka negatif tangan 45. Ini dibagi dengan sin 30 derajat. Sin di kuadran 2 bernilai positif. Lalu cos 45. Jadi kalikan dengan cos 45 derajat. Cos di kuadran 3 bernilai negatif, maka ini negatif. Sama dengan negatif sin 90 berarti negatif 1. Negatif cos 45 negatif 1/2 akar 2. Negatif tangan 45 negatif 1. Dibagi dengan sin 30 setengah. Negatif cos 45 negatif 1/2 akar 2. Ini hasilnya adalah negatif kali negatif kali negatif kan negatif. Dibagi negatif jadi positif. Ini kan jadi positif ya. Ini habis. Tinggal negatif 1 kali negatif 1 kan positif 1 dibagi 1/2 berarti 2. Jadi hasilnya adalah 2. Soal terakhir. Ini sama dengan cos 90 derajat. Berarti kan 90 derajat berubah cos jadi sin. Jadi sin A. Lalu dikurangi dengan cos bertemu 270. Berarti berubah juga jadi sin. Jadi jadi sin A ya. Sin A. Ingat 270 derajat plus A itu ini kan di kuadran 4 kan. Cos kuadran 4 bernilai positif. Maka sin A bernilai positif. Jadi sin A min sin A dibagi dengan sin 180. Ini berarti sin tetap jadi sin. Di situnya A jadi tetap jadi A. Lalu sin 180 plus A itu kan kuadran 3. Maka bernilai negatif. Sin negatif di kuadran 3. Ditambah sin 360 derajat. Berarti kan tetap jadi sin. Sin ini A-nya berarti sin A. Lalu karena ini kan 360 min A kan. 360 derajat min A. Maka sin di kuadran 4. Ini itu kuadran 4. Maka sin bernilai negatif. Maka ini menjadi sama dengan sin A min sin A itu kan 0 habis. Dibagi dengan min sin A plus min sin A. Berarti min sin A min sin A min 2 sin A. Ya sama dengan 0 bagi berapapun ya 0 hasilnya. Oke, itulah pembahasan kita mengenai sudut berelasi. Contoh-contoh soalnya semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.